إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله عزنا الله وإياكم. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu berkaitan tentang wakaf ikhtiari, yaitu wakaf Hasan Jibril. Pembagian dari wakaf Hasan, ada wakaf Hasan Jibril, ada Hasan Mu'anaqah. Malam hari ini yang akan kita bahas adalah wakaf ikhtiari jenis wakaf Hasan Jibrilnya. Halaman 432 yang punya buku untuk cetakan yang lama. Cetakan yang terbaru halaman 409 atau 408 atau 409. Waqaf Hasan Jibril. Baik, ahbati fillah azanallahu wa iyyakum. Sudah kita bahas apa itu waqaf Hasan, yaitu berhenti yang baik seorang qari, ya. Ketika berhenti pada lafaz-lafaz ya, tertentu dalam Al-Quran yang mana lafaz tersebut dengan lafaz yang dia wakafkan, lafaz yang dia wakafkan dengan lafaz yang setelahnya itu ada kaitan dari sisi bahasa Arabnya maupun dari sisi makna. Bahkan wakaf padanya bermakna ya, yang sempurna. Dan keberadaannya ada di tengah ayat. Kalau di tengah ayat biasanya ditandai dengan tanda solat. Jika memulai setelahnya baik, itu ditandai dengan solat, ya. Jadi boleh kita melanjutkan dari lafaz setelah. Tapi kalau tidak baik, biasanya tidak dikasih tanda sama para ulama, ya. Karena dikhawatirkan orang-orang yang tidak paham bahasa Arab tadi melanjutkan dari lafaz setelahnya. Seperti di Al-Fatihah, Alhamdulillah. Di situ kita boleh berhenti. Bagus maknanya kalau kita berhenti di situ. Tapi nanti mulainya tidak boleh langsung Rabbil Alamin, tidak boleh. Ulang dulu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari ulang dulu. Karena maka di situ tidak dikasih tanda. Dikhawatirkan orang yang tidak paham bahasa Arab itu melanjutkan dari lafaz setelahnya, sehingga rusaklah makna ayat tersebut. Adapun di akhir-akhir ayat, itu banyak sekali ya, maka para ulama sepakat wakaf di akhir ayat ya, itu hukumnya hasan, bagus untuk wakaf ini ya. Dan para ulama sepakat bahwa perbuatan wakaf setiap akhir ayat, walaupun masih ada kaitannya dari sisi bahasa Arab dan sisi makna, berhenti di akhir ayat itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi usahakan setiap qari itu belajar wakaf setiap akhir ayat, belajar. Hafalan yang dulu misalkan kalau tidak lancar, kalau tidak disambung-sambung, diubah sekarang. Wakaflah setiap akhir ayat. Dibiasakan dengan sunnah Nabi SAW. Insya Allah bisa. Walaupun tadinya kalau tidak wasol, tak ada lancar hafalannya misalkan. Amma yatasaaluna 'anil naba'il. Kalau tidak wasol kayak gitu, tak lancar gitu kan. Coba diubah, diperbaiki hafalannya dan wakaflah setiap akhir ayat. Ini sunnah. Amma yatasaalun, berhenti. Anin naba'il 'azim, berhenti. Dibiasakan. Ini sunnah Nabi SAW. Dan inilah pendapat yang masyhur dari jumhur ulama bahwa ini adalah sunnah. Jadi kita harus menghidupkannya, mengajarkannya ya. Biasanya sudah belajar sebagian thalabul ilmi, tapi karena pengaruh MP3, dengar MP3 yang kita tidak rekomendasikan gitu kan, hanya mementingkan suara, itu biasanya thalabul ilmi itu ikut-ikut. Itu hendaknya diperhatikan ya. Ini sunnah, wakaf setiap akhir ayat.
walaupun ada kaitannya dari sisi bahasa dan maknanya. Ya. Karena kita tidak melihat itu, ini sunnah. Dahulu para salafus saleh mereka senang wakaf setiap akhir ayat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullah taala. Ya. Wafat pada tahun 300-an Hijriah. Dahulu para salafus saleh, kata beliau, itu senang, wa kanu ya yastahibbuna qat'i al-ayah, ya, wa in ta'allaqa ba'dahunna bi ba'd. Mereka dulu senang memutus ayat, wakaf setiap akhir ayat, walaupun sebagian ayat tadi dengan ayat yang lainnya ada kaitannya dari sisi bahasa Arabnya ataupun maknanya. Ya, kalau ditanya mereka paham bahasa Arab, ya, oh generasi terbaik ya paham bahasa Arab, masih fasih bahasanya. Tapi mereka senang karena ini sunnah. Mereka mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam yang bahasa Arabnya paling fasih. Itulah Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi beliau wakaf setiap akhir ayat. Ini wakaf hasan sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, malam hari ini wakaf hasan Jibril ada kaitannya, ada. Jadi wakaf hasan Jibril ini kata para ulama adalah wakaf sunnah, atau juga dikenal dengan sunnah Rasul, ya, di mana ditegaskan dalam kitab para ulama bahwasannya wakaf hasan Jibril ini atau wakaf Jibril atau wakaf sunnah ini, sunnah Rasul ini, ya, yang ada di tengah ayat maupun di akhir ayat ini wakaf di mana malaikat Jibril mewakafkan bacaannya ketika mengajarkan Nabi SAW baca Al-Quran. Ya, jadi wakaf di mana malaikat Jibril mewakafkan bacaannya ketika mengajarkan Nabi SAW baca Quran. Dan ini dinukil oleh para ulama dari guru-guru mereka. Ini berdasarkan hafalan-hafalan mereka dari guru-guru mereka, ya. Sehingga di antara para ulama itu ada yang berbeda pendapat. Tetapi perbedaan pendapat tersebut bukan bertentangan, ya, bukan. Tapi saling melengkapi. Karena ini kaitannya dengan hafalan. Misalkan ada ulama yang berpendapat 10 tempat saja dalam Quran di mana malaikat Jibril wakaf padanya. Di pertengahan ayat, ya. Kalau di akhir-akhir ayat, ya itu sudah menjadi sunnah wakaf, ya. Nah, ada juga yang berpendapat 17. Jadi antara 17 dengan 10 ini bukan bertentangan, tapi melainkan saling mengisi. Di 10 pendapat ini ternyata tidak ada di 17 pendapat ini. Jadi saling mengisi. Jadi tidak ada pertentangan. Bisa dipahami ini, ya? Misalkan ini 17, tapi yang berpendapat 10 tidak ada di ayat yang lain. Jadi kekurangannya dilengkapi. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan antara 10 dengan 17, tidak ada. Tapi melainkan kata para ulama, pendapat tersebut itu saling menguatkan untuk orang yang tidak hafal kepada orang yang hafal. Ya. Dari orang yang hafal untuk yang tidak hafal, dari orang yang hafal. Dia saling melengkapi. Karena kaitannya dengan kuatnya hafalan seseorang mengingatnya tadi. Ya, mengingat letak-letaknya, di mana letak-letaknya, seperti itu. Ini adalah wakaf hasan Jibril. Ya. Baik. Nah, pendapat yang pertama seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah As-Sayyid Al-Ajmi Al-Masrafi rahimahullah ta'ala, itu ada 10 pendapat pertama, di mana Syekh Abdul Fattah menukil dari kitab Manarul Huda fi bayani waqfi wal ibtida oleh Al-Imam Al-Ashmuni halaman 8, ya, bahwasannya beliau berkata, Imam Al-Ashmuni kata, Al-Allamah As-Sakhawi berpendapat 10. Imam As-Sakhawi ini adalah ulama ahli tajwid di masanya.
Kata Imam As-Sakhawi rahimahullah taala, ada 10 hendaknya setiap qari mempelajari waqaf Jibril ini. Ya, waqaf Jibril ini. Ada catatan kaki di sini, dinamakan juga waqaf Nabi atau waqaf sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang pertama ada di surah Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah. Berhenti di situ. Qul sadaqallah. Ya. Kemudian nanti melanjutkan dari ayat setelahnya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Tinggal dilanjutkan. Kemudian ayat berikutnya di surah Al-Baqarah ayat 148 dan Al-Maidah ayat 48. Fastabiqul khairat. Di surah Al-Baqarah dan Al-Maidah. Fastabiqul khairat. Berhenti di situ. Kemudian melanjutkan dari lafaz setelahnya. Kemudian berikutnya di surah Al-Maidah ayat 116. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Jadi berhenti di situ. Kemudian melanjutkan dari lafaz setelahnya. Kemudian di surah berikutnya surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Berhenti, tinggal dilanjutkan. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan seterusnya. Kemudian di surah Ar-Ra'd ayat 17. Kadzalika yadribu Allahu al-amthal. Berhenti di situ. Kemudian tinggal melanjutkan di ayatnya lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Kemudian di 17 di yang ketujuh wal an'am khalaqaha di surah An-Nahl ayat 5. Wal an'ama khalaqaha. Berhenti. Kemudian melanjutkan lakum fiha dif'u wa manafi' dan seterusnya. Kemudian di surah As-Sajdah ayat 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Berhenti. Kemudian melanjutkan la yastawun. Ini waqaf Hasan di situ. Ini waqaf sunnah Rasul atau waqaf Hasan Jibril. Kemudian yang ke-9 di surah An-Nazi'at ayat 22. Tsumma adbara yas'a fahashar. Berhenti. Kemudian melanjutkan fanada faqala ana rabb dan seterusnya. Berhentinya di fahashar. Berhenti. Fahashar. Berhenti, kemudian tarik nafas. Fanada. Melanjutkan di lafaz setelahnya. Kemudian di surah Al-Qadr ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Berhenti di situ. Kemudian melanjutkan di lafaz setelahnya. Tanazzalul malaikatu war-ruh sampai min kulli amr. Di situ nanti ada lagi waqaf Hasan Jibril di pendapat yang 17. Berhenti lagi. Nanti tinggal melanjutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Di pendapat yang berikutnya yang mengatakan 17. Jadi saling melengkapi, bukan bertentangan pendapat-pendapat ini. Kalau kita lihat di sini pendapat yang kedua ada yang berpendapat 17 tempat. Syekh Abdul Fattah menukil dari kitab Al-Insyirahu As-Sudur, Insyirahu Sudur fi Tajwidil Kalamir Ghafur. Karya Syekh Wahbah Surur Al-Muhalla. Halaman 5657, yaitu malaikat Jibril waqaf pada Al-Baqarah 148 tadi ada ya. Ada sama fastabiqul khairat. Kemudian Al-Maidah 4 fastabiqul khairat ada. Qul sadaqallah Ali Imran tadi sudah kita bacakan ada. Ma laysa li bihaq ada. An anzirin nas. Ini yang tidak ada. Di surah Yunus. Ini pendapat yang 17. An anzirin nas ayat kedua. Ya. Ayat kedua. Kemudian melanjutkan lafaz setelahnya setelah an anzirin nas.
Kemudian wala yahzunka qauluhum di surah Yunus ayat 65. Wala yahzunka qauluhum, berhenti. Kemudian di surah An-Nasr ayat 3. Di surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Malaikat Jibril berhenti di situ. Kemudian melanjutkannya, innahu kana tawwaba. Ini melengkapi yang tidak ada di pendapat yang 10. Kemudian kadzalika yadribullahu al-amsal. Nah, ini sudah ada tadi di pendapat yang 10. Wal an'ama khalaqa juga sudah ada. Nah, di surah An-Nahl ayat 103 yang belum ada, innama yu'allimuhu bashar. Berhenti situ. Kemudian melanjutkan. Kemudian di surah Luqman ayat 13 yang tidak ada di pendapat yang 10. Nah, ini melengkapi pendapat 10 tersebut, yaitu ya bunayya la tusyrik billah di surah Luqman. Inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian di surah As-Sajdah ini ada tadi kaman kana fasiqa, berhenti. Tinggal dilanjutkan la yastawun. Kemudian di surah Al-Mu'min annahum ashabun nar, berhenti. Ini memang kaitan dengan hafalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah harus menghafal letaknya. Mau tak mau dihafal ya. Jadi biar tahu gitu kan. Ya sambil buka buku lah, sambil baca Quran, lihat oh di surah ini nanti insya Allah lambat laun hafal gitu kan. Kemudian di surah An-Nazi'at fahasyar tadi sudah ada. Min kulli amr di surah Al-Qadar tadi juga apa tadi kita barusan sampaikan itu. Min kulli amr. Ya. Nah, ini terbalik kayak ini, khairu min alfi syahr, ini terbalik, ini ayat 3, seharusnya ini ayat keempat. Yang cetakan terbaru sudah di itu belum? Jadi ubah belum? Jadi tanazzalul malaikatu warruhu, ya, tanazzalul malaikatu warruhu, ya, sampai kepada min kulli amr, berhenti. Kemudian tinggal lanjutkan salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya. Kemudian ayat sebelumnya ini seharusnya ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Berhenti. Waqaf Jibril, kemudian lanjut tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, berhenti. Tinggal dilanjutkan lagi salamun hi hatta matla'il fajr. Nah, ini tadi yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir surah Yusuf, kul hadhihi sabili, ini sudah ada juga di pendapat yang 10. Jadi yang belum ada di pendapat yang 10 itu untuk melengkapi. Jadi dia saling melengkapi karena kaitan dengan ingatan, hafalan. Karena orang yang ini mungkin tidak kuat hafalannya, sedangkan yang ini kuat. Ya. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga ada 17 juga, tapi ini juga ada perbedaan lagi dari 17 yang sebelumnya. Ya, dari 17 yang sebelumnya. Maka kalau kita lihat di sini fastabiqul khairat sama wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, ini yang enggak ada. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ini di surah Al-Baqarah yang tidak ada di pendapat 17 dan 10 yang sebelumnya. Jadi untuk melengkapi saja. Kemudian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah di surah Al-Imran, ini juga tidak ada. Jadi ini untuk melengkapi pendapat-pendapat sebelumnya, saling melengkapi. Fastabiqul khairat di Al-Maidah ada. Min ajli dzalik, ini tidak ada. Ini tambahannya min ajli dzalik. Kemudian wa ma laysa li bihaq ada. An anzirin nas ada. Qul i wa rabbi innahu lahaq. Ini yang tidak ada. Ini melengkapi pendapat sebelumnya. Kemudian qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini ada di surah Yusuf. Kemudian kadzalika yadribullahu al-amsal, ini juga ada sudah. Wal an'ama khalaqaha ada. Luqman juga ada. Ya bunayya la tusyrik billah ada. Annahum ashabun nar ada. Summa adbara yas'a fahasyar ada. Lailatul qadri khairu min alfi syahr ada. Bi idzni rabbihim min kulli amr sudah ada. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir juga ada. Jadi di pendapat yang 17 yang ketiga ini ada 3 yang tidak ada di pendapat 17 yang sebelumnya. Jadi kalau ditotalkan ada sekitar 10
20 ayat atau 20 tempat dari 3 pendapat ini. Jadi 20 tempat atau 20 ayat yang berbeda, letak-letak di mana malaikat Jibril waqaf. Ya. Baik. Ketika beliau membacakannya kepada Nabi. Baik, inilah waqaf Hasan Jibril. Ya, Hasan Jibril. Ala kulli hal, waqaf padanya bermakna bagus. Jadi antum boleh berhenti, misalkan fahasyar, boleh. Ketika baca surah An-Nazi'at, fahasyar, fanada, boleh. Maknanya hasan. Baik ya. Ini intinya ya, bukan ya, tidak mesti antum wajib mengikuti ini, tidak ya, tidak wajib, tapi antum diberikan saja untuk mengingat-ingatnya, karena di mana di situ, dan ini juga disebut dengan waqaf sunnah Rasul. Nabi juga mempraktekannya. Baik, ketika membaca di tengah-tengah ayat, kalau di akhir ayat itu sudah menjadi sunnah Nabi untuk waqaf. Baik. Inilah tempat-tempat di mana ya, malaikat Jibril mewaqafkan bacaan padanya ketika beliau membacakan Al-Quran kepada Nabi. Ya. Karena metode yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika mengajarkan kepada Nabi SAW itu ada 2, yaitu dengan membacakannya kepada Nabi. Yang pertama, yang kedua, Rasulullah SAW membacakannya, malaikat Jibril mendengarkan bacaan Nabi, kemudian memperbaiki yang salah, ditahsinkan. Jadi 2 metode itu. Jadi awal-awal dibacakan dulu, kemudian berikutnya Nabi SAW yang membacakannya. Malaikat Jibril tidak perlu lagi membacakan karena sudah dihafalkan. Jadi metode ini dipakai sampai sekarang dalam mengajarkan Quran, membacakan kemudian diikuti sampai betul bacaannya, baru nanti orangnya yang mempraktikkan. Seperti itu dipakai sampai sekarang. Baik, wallahu taala alam shawab. Kita lanjut ke tahsin. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Untuk menyingkat waktu, Surah Al-Fajr ayat yang ke-6, 1 sampai 5 kemarin. Jadi kira-kira itu sudah dilatih ya di rumah ya. Wal fajr, ra-nya tebal, walayalin ashr, dilatih. Kemudian wasyaf'i wal watr, kemudian wal laili idza yassar, dilatih. Kemudian untuk yang kelima, ra-nya tipis, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya, hijr dilatih. Jangan hijr. Nah, hijr tipis. Dilatih ya. Pangkal lidahnya bergerak cepat dia, lentur lidahnya. Itu mau sering dilatih. Baik, kita lanjut ke ayat ke-6. Silakan dibuka surah Al-Fajr-nya. Kita baca. Perhatikan, kemudian diikuti surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang ke-6. Alam tara kai, tidak boleh alam salah. A-nya panjang tadi ya. Alam salah. Itu salah nada. Salah nada. Jadi kepanjangan A-nya, atau alam tara. Mim-nya pula yang panjang nih, salah ya. Jadi perhatikan panjang pendeknya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ya, alam tara kaifa pendek semua, tak ada panjang situ. Ya, jangan sampai tadi alam tara kepanjangan tu salah dah.
Ini tidak dipanjang di sini. Perhatikan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ada qalqalahnya. Ad. Ada qalqalahnya. Baik. Berikutnya ayat ke-7, perhatikan. Iramadza. Ya. Ra-nya tebal, yang panjangnya za-nya. Iramadza tidak ada panjang. Jangan sampai dipanjangkan. Perhatikan. Iramadzatil imad. Qalqalahnya ada imad. Jadi sekarang ni ujung-ujungnya adalah qalqalah, huruf yang punya sifat mantul. Kalau 1 sampai 5 hukum ra yang tebal dan tipis. Baik. Berikutnya ayat ke-8. Perhatikan. Allati lam yukhlaq. Dan disambung ya. Perhatikan nih, diwasalkan nih. Jadi qalqalahnya sughra, menyambung. Allati lam yukhlaq mithluha. Jadi tidak boleh lam yukhlaq mithluha kayak terputus. Tidak boleh. Disambung karena antum dalam keadaan wasol sekarang ya, menyambung. Sekali lagi perhatikan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Baik, ayat berikutnya. Wa thamudal ladzina jabus sakhra. Sodnya tebal, kha-nya tebal, ra-nya tebal. Jangan sampai lupa. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Tebal ya, jangan sampai tipis. Ayat yang berikutnya, yang ke-10, wafir, ra-nya tipis. Wafir salah. Wafir, ya, fir tipis. Wa fir'auna dzil autad. Ya. Sekali lagi. Wa fir'auna dzil autad. Tipis ra-nya ya, tidak boleh tebal. Wa fir'auna, fir dibiasakan tipis. Karena di situ hukum ra-nya tarqiq, tipis. Baik. Sampai 10 dulu. 6 sampai 10. Lanjut masih sambungan ayatnya. Berhenti situ. Oke, lanjut masih ya. Tambah ayat 11-nya, perhatikan. Alladzina taghaw, bukan tagaw, enggak, tagaw salah. Ya, taghaw. Perhatikan. Alladzina taghaw fil bilad. Perhatikan, saya ulangi lagi. Alladzina taghaw fil bilad.
فأكثروا فيها الفساد طيب فصب عليهم ربك سوطا tonya tebal sobnya tebal fasabba alaihim rabbuka sawta azab ayat yang terakhir kita baca sampai ayat ke-14 saja. Dan berikutnya adalah kisah yang berikut lain. Inna rabbaka labil mir. Di sini hukum ra-nya tebal, bukan tipis. Mirsad. Tak boleh mirsad salah. Yang tipis tadi Firaun. Ini makanya mau belajar biar tahu gitu, jangan sampai salah baca. Biasanya banyak yang baca labil mirsad tipis. Ini salah ini. Harusnya ra di sini hukumnya tebal. Karena kaedahnya adanya ra sukun sebelumnya kasrah, setelah ra sukun ada huruf isti'la yang berharokat fathah dalam satu kata. Itu kaedahnya, ra-nya dibaca tebal. Ya, jadi di sini salah satu ra yang dibaca tebal dan hanya ada 5 tempat dalam Al-Qur'annya, di antaranya surah Al-Fajr nih, Al-Mirsad ini, labil mirsad. 5 tempat ya, dia tidak banyak dalam Quran. Karena tidak banyak nih mau dipelajari nih. Kalau tidak 5 tempat salah bacanya. Ya. Baik. Perhatikan, inna rabbaka labil mirsad. Baik ya, sampai 14. Saya ulangi sekali lagi, didengarkan saja nanti dipraktekkan ya. Didengarkan saja nanti dipraktekkan di rumah ya. Kalau seandainya waktu tidak cukup, perhatikan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Baik, di berapa ayat ini sampai ayat ke-14. Habis waktu berapa menit lagi azan? 6 lagi. Ada yang mau mencoba? Satu orang? Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Hati-hati di situ shotnya. Wa thamud alladhina jabus bus. Tarik dulu busso.
bus, jangan busohro soh. Nah, mulutnya moncong, tarik lagi. Jabus soh bus. Ya, tarik. Jadi enggak tetap moncong deh, tarik mulutnya. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Nah, gitu deh. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Kurang tebal. Roknya yang sampai lupa. Inna rabbaka labil mirsad. Nih, ya, diperhatikan roknya jangan sampai lupa. 5 tempat ya dia tuh. Satu. Masih ada sedikit ya. Ke pondok ya nanti. Di bengkel di pondok ya. Baik. Kok di sini tidak cukup waktunya. Antum ke pondok. Tahu kan? Nah, tak pernah ke pondok. Lewat pun tak pernah. Baik ya. Siapa teman antum? Temannya siapa? Hah? Tahu dia. Goncengan ya berdua dengan dia. Baik. Barakallahu fiik. Untuk dibetulkan R-nya. Ada lagi? Masih ada habis? Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Iram dhatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Sekali lagi, ulang lagi yang terakhir. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Baik. Cuman huruf dalnya, syiddahnya mantapkan lagi, syiddahnya. Syiddah tahu? Al-quwwah, syiddah. Ketika dia sukun. Rabb ujung-ujung tuh yang waqaf tuh. Dimantapkan lagi, syiddahnya jangan sampai kendur. Alladzina taghaw fil bilad. Lad. Ya, syiddahnya ad baru mantul jangan ada kendar. Ujung-ujung tuh yang dal tadi hampir semuanya. Perhatikan syiddahnya jangan sampai kendor untuk huruf dal. Baik. Intah habis waktunya lewat 6. 3 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, kaidah ya. Kaidah yang ro yang tebal. Ro yang tebal tadi yang mana nih, Pak? Mirsad, yang 5 tempat saja itu dalam Quran. Ya, itu kaidahnya adalah ro-nya sukun. Ro-nya sukun. Sebelum ro ada huruf yang berharokat kasroh. Sebelum huruf ro sukun ada huruf yang berharokat kasroh. Jadi kaidahnya ada ro sukun. Sebelum ro ada huruf yang berharokat kasroh. Setelah huruf ro ada huruf isti'la yang berharokat fathah.
dalam satu kata. Karena kalau dalam terpisah kata, roknya sendiri, ini sendiri, itu roknya tipis. Contoh kayak gini juga nih, sama tapi terpisah kata. Rok sukun sebelumnya, setelahnya isti'la. Oh ini sama nggak? Sama kan? Tapi ini terpisah kata. Kalau ini satu, ini yang tebal. Ini rok, hukum rok yang tipis. Ini mau belajar, kalau tidak belajar tidak tahu. Paham insyaAllah? Mau bahasa Arab lah. Ini terpisah kata, ini satu kata kan, mau tahu bahasa Arab enggak? Kalau tak tahu bertanya. Nanti fasbir sabro satu kata nih kayak padahal terpisah kata. Kalau ini satu kata, satu arti. Mirsad, mirsadun satu arti. Kalau ini fasbir sendiri artinya sabron sendiri. Fasbir, itu tipis tuh kalau baca ayatnya tuh. Fasbir sabran jamila. Kalau yang ini mirsada, tebal. Ini ada di surah Al-Fajr, ada di surah An-Naba, ya, ada di surah At-Taubah, ada di surah, ada 5 tempat dia, tidak banyak dalam Quran. Di surah Al-An'am 5 tempat saja, tidak banyak dalam Quran. Jadi mau diingat Al-An'am, At-Taubah, kemudian di surah Al-Fajr, di surah An-Naba, ya, di surah An-Naba. Satu lagi di surah At-Taubah, ada 2 tempat, ya. Baik. Di At-Taubah ada 2 tempat. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.